Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Suherman dengan NIM 41122203, mahasiswa program studi Teknik Informatika Universitas Nusantara. Pada kesempatan ini, saya presentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah penulisan karya ilmiah, yaitu analisis sebuah artikel ilmiah sekaligus penentuan jurnal yang tepat untuk dipublish. Artikel yang saya analisis adalah artikel saya sendiri yang berjudul Implementasi Metode HPSAW untuk Prioritas dan Jadwalan Kendaraan pada Sistem Manajemen Transportasi Kantor berbasis web. Next, di sini ada struktur artikel ilmiah. Artikel ini sudah mengikuti format ilmiah baku yaitu IMRAD, Introduction, Methods, Results, and Discussion. Struktur runtut dimulai dari judul yang mencerminkan metode dengan objek penelitian, lalu abstrak di bahasa disertai dengan kunci, kata kunci, lalu ada pendahuluan yang menjelaskan masalah dan urgensi, bagian metode yang memuat SDLC waterfall serta perhitungan AHP dan SAW, kemudian hasil dan pembahasan yang dilengkapi dengan rancangan UML, tabel perhitungan, dan pengujian black box, dan diakhiri kesimpulan serta daftar referensi bergaya IIEE. Jadi dari sisi kerangka, artikel ini sudah memenuhi kaidah penulisan ilmiah yang sistematis. Next. Di sini ada analisis isi dan kualitas artikel. Dari sisi substansi, ada beberapa nilai lebih kebaruannya terletak pada penggabungan AHP dan SAW untuk sekaligus penentuan prioritas dan penjadwalan kendaraan dalam satu sistem terintegrasi. Kedalaman metodenya baik karena perhitungan AHP dan matriks 3x3 termasuk uji konsistensi atau CR, dan proses SAW dipaparkan bertahap sehingga bisa diproduksi pembaca. Dari sisi hasil, artikel didukung tabel nilai preferensi dan 13 skenario black box testing yang seluruhnya berhasil. Ditambah studi kasus nyata di lingkungan perusahaan sehingga relevansi jelas secara keseluruhan kualitas isinya sudah layak. Dan catatan yang akan saya bahas di bagian kekurangan. Next. Di sini ada perbandingan artikel. Sebagai pembanding, saya memilih artikel rujukan dari Bawolo dan kawan-kawan tahun 2025 karena menggunakan metode yang sejenis yaitu AHP dan SAW. Nah, ini tabelnya. Perbandingan utamanya, artikel rujukan lebih menekankan konsep dan perhitungan pemilihan alternatif terbaik secara umum, sedangkan artikel saya menerapkan pada kasus yang lebih spesifik prioritas dan penjadwalan permintaan kendaraan, dan tidak berhenti di perhitungan, melainkan diwujudkan menjadi sistem berpenuh, menggunakan Laravel 12, PHP versi 8.4, dan database yang menggunakan MySQL. Artikel saya juga menambahkan fitur seperti aturan ganjil genap dan lookbooking. Perbedaan paling mendasar, artikel rujukan ditulis kolaboratif, sedangkan artikel saya masih penulis tunggal. Ini menjadi catatan penting nanti untuk saya. Next, di sini ada kelebihan dan kekurangan artikel. Dari sisi kelebihan, integrasi AHP-SAW membuat penentuan prioritas menjadi objektif dan terukur. Tipe kendaraan terdeteksi otomatis dari nomor polisi sehingga mengurangi salah input.
ada fitur logbooking untuk mencegah konflik, jadwal notifikasi antar kantor, laporan bisa diunduh dalam bentuk file PDF dan Excel, serta sudah teruji lewat 13 skenario black box. Namun, ada juga kekurangannya yang jujur saya akui permintaan kendaraan hanya bisa diajukan untuk hari ini atau hari esok. Belum ada GPS tracking real time, integrasi dan data jabatan masih manual. Lalu yang paling krusial untuk publish artikel masih penulis tunggal berbahasa Indonesia, preferensi belum sepenuhnya jurnal primer terbaru. Next, di sini ada usulan perbaikan artikel. Dari kekurangan tadi, ada beberapa langkah konkret. Pertama, karena jurnal target tidak menerima naskah penulis tunggal, saya akan menambahkan dosen pembimbing sebagai CEO author, kedua menerjemahkan naskah ke bahasa Inggris, dan melakukan proofreading, ketiga memperkuat preferensi menjadi minimal 15 sumber. Dan setidaknya 80% terbitan 5 tahun terakhir dan bersumber dari Scopus atau Sinta 2. Keempat, ada perbedaan. Keempat, memperdalam pembahasan dan mengaitkan hasil pada penelitian terdahulu, bukan sekedar mengulang tabel. Yang kelima, melengkapi bagian outdoor contribution, founding, dan competing interest. Dan terakhir, mengontrol tingkat kemiripan di bawah ambang yang ditetapkan jurnal. Next, di sini ada penentuan jurnal target. Jurnal yang saya pilih adalah Matrix Jurnal Manajemen, Teknik Informatika, dan Rekayasa Komputer yang diterbitkan oleh LPPM Universitas Bumigoro. Mataram jurnal ini terbit 3 kali setahun dengan ISSN dan PISSN yang terdapat dari slide. Alasan saya tidak matrix jurnal ini terakhir Sinta 2, bereputasi nasional, open access, dan sudah terindeks di Crossref, Garuda, Google Scholar, dan Dimensions. Yang terpenting, fokus dan ruang lingkupnya sangat sesuai dengan topik sistem pendukung keputusan dan sistem informasi berbasis web seperti penelitian saya. Next, di sini ada ruang lingkup, scoop atau scoops, jurnal. Ruang lingkup matriks mencakup ilmu komputer dan teknologi informasi, meliputi informasi engineering computing dan teknologi, di dalam termasuk sistem pendukung keputusan, rekayasa perangkat lunak, dan sistem informasi berbasis web. Penelitian saya yang menerapkan AHPSAW untuk sistem manajemen transportasi berbasis web jelas masuk dalam cakupan ini. Catatan tambahan, metrik hanya menerima naskah berjenis X gaya citasi. Saya menggunakan gaya citasi IEEE, yaitu preferensi bernomor dalam kurung siku. Misal kurung siku 1, 2, 3, dan seterusnya. Sesuai urutan kemunculan dalam teks, ketentuan minimal 15 referensi dan setidaknya 80% terbitan 5 tahun terakhir bersumber dari jurnal dan proceeding di terindeks Scopus atau minimal Sinta 2, serta mencantumkan DOI bila tersedia nanti. Untuk memudahkan pengelolaan citasi, jurnal menyarankan penggunaan Mendeley atau Zotero. Kebetulan Rika sudah memakai gaya IE, jadi tinggal menyesuaikan jumlah dan kemutakhiran referensi. Tuh, next, untuk biaya publish-nya. Untuk mengajukan naskah, Matrix tidak memungut biaya, alias gratis. Biaya baru muncul jika artikel diterima, yaitu sekitar 2.500.000. Bila naskah melebihi 10 halaman, ada tambahan. Satu catatan penting yang berhubungan langsung dengan artikel saya, yaitu naskah penulis tunggal dikenakan biaya 2 kali lipat dari APC normal.
Ini memperkuat alasan untuk menambahkan CEO author sebagaimana saya sampaikan di usulan perbaikan tadi. Next. Di sini ada batas similarity plagiarisme B 25%, naskah dan skor kemiripan lebih dari 25%, otomatis ditolak oleh jurnal Matrix, lakukan pengecekan dengan Turnitin atau identikat sebelum submit. Next, di sini ada kesimpulan. Artikel saya sudah mengikuti format EMRAT dan kaidah skema yang sistematis. Dari sisi kualitas, metode AHP-SAW objektif dan hasilnya teruji, dengan kekurangan terutama pada penulisan tunggal, bahasa, dan referensi. Rencana perbaikan jelas, ahli bahasa ke Inggris, menambahkan SEO order, menguat referensi, dan kontrol similarity di bawah 25%. Untuk publishnya, saya menargetkan jurnal Matrix yang terakreditasi 2 yang sudah saya identifikasi scope, gaya citasi IEEE, biaya APC, dan batas kemiripannya dengan perbaikan tersebut. Artikel ini berpeluang memenuhi standar jurnal nasional terakreditasi. Next. Oke, cukup mungkin demikian presentasi analisis artikel ilmiah yang dapat saya sampaikan. Besar harapan saya langkah-langkah perbaikan ini dapat mengantarkan artikel saya untuk benar-benar terbit di jurnal terakreditasi. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.